Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehal Ababil Wiradiputra. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan jenjang S1, program studi Teknik Informatika di salah satu universitas di Jakarta. Lebih tepatnya itu Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tulisan ilmiah yaitu dengan judul Membangun Kualitas Bangsa dengan Budaya Literasi, dengan tagline Pintar Melalui Bahasa. Nah, apa aja sih di dalam penulisan ini? Mari kita langsung cek ke latar belakang. Melihat perkembangan dunia teknologi informasi saat ini, yang tidak selamanya berdampak positif, dan tentunya dalam hal apapun pasti ada positif dan negatif. Nah, hal ini itu membuat para praktisi pendidikan di Indonesia ini merasa khawatir. Apa sih salah satunya? Salah satunya itu yang masih belum terobati adalah rendahnya minat baca seorang pelajar di Indonesia. Bahkan bukan hanya pelajar, masyarakatnya pun juga masih rendah dengan kategori minat bacanya. Nah, tahun ke tahun-tahun sebelumnya, ketika buku masih menjadi satu-satunya sumber bacaan atau juga bisa dibilang satu-satunya sumber informasi, dan itu tidak membuat generasi bangsa Indonesia ini menjadikan kegiatan membaca sebagai satu-satunya kebutuhan pokok dalam hidup. Terlebih lagi ketika dunia ini telah dikuasai teknologi informasi yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai media. Peringkat Indonesia dalam hal membaca masih sangat rendah. Kini buku bukan menjadi beban. Buku bukan menjadi beban dengan hadirnya buku elektronik yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Nah, kali ini dalam pembahasan penulisan ini, saya menerapkan beberapa hal. Itu yang pertama adalah budaya literasi dan kualitas negara. Nah, apa sih budaya literasi ini? Sering bertanya-tanya dalam hati kita. Mengapa kita susah sekali bersaing dengan negara-negara lain? Apa saja atau ada apa saja yang salah dengan sistem kehidupan rakyat kita? Seberapakah strata pendidikan kemampuan dan pengasahan ilmu pengetahuan yang dimiliki? Inovasi dan rekayasa teknologi yang sudah kita buat, atau apa yang telah dihasilkan karya-karya monumental putra-putri bangsa Indonesia saat ini, semua itu menggelitiki di sanubaris para kaum cerdik, pandai, yang merumuskan dari titik mana kita mau memulai membenahi bangsa kita. Indonesia juga memiliki banyak sekali potensi-potensi yang bisa merubah, bukan bisa merubah, tapi lebih tepatnya bisa bersaing di kancah internasional. Dan juga kualitas suatu bangsa itu bisa ditentukan dengan kecerdasan dan pengetahuannya, yang mana itu berarti kecerdasan dan pengetahuan dari kaum milenial. Sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh beberapa ilmu pengetahuan yang didapat. Sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Yang itu berarti bisa diartikan bahwa hal-hal tersebut sebenarnya sudah didapatkan atau akan didapatkan oleh seorang milenial atau para pelajar di Indonesia, seperti itu. Nah, ini juga berarti semakin banyak
penduduk suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan, maka semakin tinggi juga kualitasnya. Nah, dan juga yang kedua, saya akan membahas tentang meningkatkan daya baca masyarakat. Nah, gimana sih cara meningkatkan daya baca masyarakat di Indonesia ini sehingga akan terbentuk budaya literasi? Ada beberapa program yang layak kita coba atau dijalankan, setidaknya oleh pemerintah. Yang pertama, kita perlu memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan agar bisa mendorong tingkat melek huruf yang lebih tinggi. Yang berarti infrastruktur dan suprastruktur perlu dikembangkan hingga menjangkau seluruh pelosok tanah air. Jangan sampai ada masyarakat di pedalaman Nusantara yang masih sulit belajar atau kesulitan belajar lantaran tidak ada sekolah, kekurangan guru, atau bahkan minim fasilitas lain. Dan ini negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi fasilitas pendidikan bagi warga negara. Yang kedua, kita harus membangun lebih banyak perpustakaan di berbagai daerah sehingga terbentuklah sebuah komunitas literasi seperti itu. Dan juga tak lupa tempat tersebut juga harus dibuat senyaman mungkin untuk membaca. Dan juga tidak luput dengan jumlah koleksi buku yang banyak dan menawarkan beberapa kegiatan yang menarik agar orang-orang di daerah sekitar akan tertarik untuk membaca buku di perpustakaan di daerah mereka. Seperti itu. Yang ketiga, dibutuhkan juga sebuah program berkelanjutan untuk lebih memperkenalkan buku dan mendorong minat baca buku ke sekolah-sekolah dan juga masyarakat. Jangan sampai terpaku pada seremoni, tetapi kita harus lebih fokus pada terobosan yang lebih membumi dan memikat kaum muda yang untuk membaca, atau lebih tepatnya kaum-kaum milenial. Nah, simpulan dari saya ini sebenarnya cukup simpel. Buku adalah sebuah jendela dunia dan membaca adalah sebuah kunci untuk membuka jendela tersebut agar kita bisa melihat dunia dengan luasnya. Dengan membaca buku, ilmu pengetahuan akan didapatkan dengan kegiatan membaca buku akan menambah wawasan sekaligus mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Dan bahkan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Pada gilirannya, kegemaran membaca ini akan membentuk budaya literasi yang berperan penting untuk menciptakan bangsa yang berkualitas. Nah, lanjut ke saran. Saran dari saya pribadi adalah mulailah untuk membaca buku karena bangsa berkualitas pasti memiliki rakyat yang berkualitas. Dan kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil. Kita bahkan bisa mengubah bangsa kita dengan hal-hal sekecil atau sepele membaca buku. Karena dengan kita membaca buku, wawasan kita bertambah dan juga kita bisa mengedukasi masyarakat sekitar atau minimal kita bisa mengedukasi keluarga kita atau kerabat dekat kita seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah daftar pustaka saya.